Halo, assalamualaikum. Di video kali ini saya mau nyobain TWS earphone milik Soul yang saya cek di Tokopedia sudah terjual 1000 pieces lebih. Dan ini kalau ngecek harganya di sana dicoret 2,4 juta, sekarang tinggal 807.000 rupiah. Ya, India Soul X Shock yang kalau kita lihat di kemasannya dia punya beberapa highlight feature. Yang pertama adalah up to 60 hours on the go. Oke, bisa sampai 60 jam ya. Saya rasa sih dengan ini ya, dengan charging case-nya. Kemungkinan charging case-nya besar, baterainya. Kemudian ada auto pairing. Oh iya, bener nih. Baterainya 3000 mAh di charging case-nya. Gede banget ya buat ukuran sebuah TWS earphone. Weatherproof dan ini dia, inspired and tested by professional athletes. Ini, logo ini ada juga di Soul Headphone yang kemarin saya unbox juga ya. Yang sekarang jadi daily driver buat saya ngedit sama buat nonton video di laptop. Itu headphone, bukan earphone tapi ya. Jadi tetap ada ininya, kemungkinan ini buat workout atau buat olahraga berarti ya. Dengan apa ini? Free extended warranty. Kamu tinggal scan QR code di situ. Kalau kita lihat di sini, feature and benefit, supreme sound quality with Bluetooth technology, smart control and built-in microphone for music and incoming calls, ergonomic design for custom fit, weatherproof, 3000 mAh. Oke, itu dia ya. Berarti 16 kali katanya buat ngecasnya. Mantap. Kemudian ini di sisi belakang, connect without limits, supreme sound quality udah, smart control with built-in microphone udah. Oh, ini udah semua. Oke, kita langsung unbox aja kalau gitu ya. Nggak segel sih ini, tapi magnetik si ininya, dusnya. Jadi kalau dibuka dari sini, ini ada magnetnya, di sini 2. Dan oke, ada abang-abangnya lagi lari. Inspired by athletes, engineered for performance. Join Soul Nation now. Nih, kamu bisa follow sosial media Soul. Kita akan coba buka dari sini. Ini ada plastik, kamu bisa angkat. Ya, terbukalah dia. Memang kemasannya kerasa ya, premium juga. Berat. Ini 3000 mAh nih dan cukup besar segini ya. Nanti kita lihat apakah ada port USB Type A-nya buat jadi power bank atau tidak. Ini earphone-nya. Dan ini yang kita dapatkan di dalam paket penjualannya. Yang pertama dapat pouch kain seperti ini, ada logo Soul-nya. Kemudian apa ini? Kayak kartu buat jelasin auto pairing mode-nya saja. Lalu ini adalah apa ini? Compliance with FCC rules. Oke, ini masalah kesesuaian dengan rules dari FCC. Lalu ini adalah garansi ya. Ini masalah garansinya di sini dan ini user guide-nya. Dan ini cara pengoperasiannya, buat pairing sih keluarin aja keduanya dari charging case-nya. Sementara kalau ditekan 6 detik itu buat nyalain atau matiin manual ya. Tekan dan tahan 1 detik itu buat nyalain Google Assistant atau Siri, ya voice assistant ya. Kemudian kalau next track itu double press, mau di kiri dan kanan sama, itu next track. Kemudian play pause, tekan 1 kali. Oke, ini berarti bukan sensor sentuh ya. Saya senang dengan yang tombol fisik seperti ini. Oh ya, betul, tombol fisik. Jadinya nggak ada cerita-cerita nggak sengaja kesentuh, jadi ke play atau ke pause tiba-tiba ya. Kemudian ada LED-nya. Dan modenya sirkular, 8 detik, 2 detik, dan mati. Itu dengan cara tekan dan tahan 3 detik. Oke. Jadi tidak ada buat ngatur volume ya. Hanya buat next track, sama play pause, sama voice assistant. Dan ini ada spek lengkap dari Soul X Shock ini. Bluetooth-nya 5.0, profilnya adalah itu. Range-nya 10 meter, charging time-nya 1,5 jam. Playtime-nya masing-masing earphone itu 3,8 jam dikali 16 ya dengan charging di charging case-nya. Baterainya 3000 mAh di charging case-nya. Lalu beratnya 6 gram masing-masing earphone-nya dan charging box-nya 135 gram. Ya, kemudian dapat carabiner juga seperti ini karena memang tujuannya buat sports. Lalu dapat 2 pasang ear tips di situ tambahan, ukurannya cukup kecil ya yang S ini. Lalu dapat charging cable juga, tipenya adalah USB Type A ke micro USB ya. Kemudian ini dia penampakan dari earphone-nya. Desainnya sporty, ini warna hitam dengan logo Soul yang bisa ditekan. Ini adalah tombol fisik. Kemudian kita akan cari mikrofonnya. Mikrofonnya di bawah sini. Oke, di situ. Dan finishingnya ini pakai two tone ya. Yang luarnya glossy, yang dalamnya matte, semi-semi rubberized. Ya, bahannya tentu saja plastik atau polikarbonat dan di sini ada 3 pin pogo magnetik ya. Ada tulisan R di situ dan ear tipsnya tidak terlalu panjang, tidak terlalu dalam.
tapi sangat lentur dan cukup tebal. Oke, silakan disimak lagi bentuknya. Lalu ini charging case-nya, ada gantungannya juga, ini buat carabinernya. Logo Soul di depan, kemudian ini ada keterangan tentang parameter dari si charging case-nya ini, Soul Exoc, dan buat ngebukanya, oke, ini magnetik juga. Dan ya, karena ada port USB Type A di sini, berarti ini bisa dipakai juga sebagai power bank. Dan ini port inputnya, micro USB, dan ada 4 buah lampu indikator di sisi kirinya. Kemudian kita buka, ada tulisannya Exoc Unleash Your Soul. Oke, yang kiri di kiri. Dan yang kanan di kanan. Oke, di situ ada lampu indikatornya menyala, warna putih. Menembus bagian glossy plastiknya yang ternyata cukup tembus pandang ya ketika lampunya menyala. Oke, di kamera mungkin nggak terlalu kelihatan. Dan ini sisa baterainya tinggal 3/4-nya. Oke. Ya, ini adalah contoh perekaman audio dari mikrofon Soul Exoc ya. Tapi memang anehnya ketika saya menyalakan aplikasi buat merekam Bluetooth audio ini, selalu yang kanan ini mati. Jadi cuma sebelah yang nyala. Jadi nggak heran juga kalau misalkan mikrofonnya cuma sebelah kiri yang nyala. Kita coba tes ya. Saya jauhkan dulu. Nah, ini suara ketika earphone dijauhkan. Itu benar ya. Mikrofonnya pakai mikrofon earphone ini. Dan sekarang saya dekatkan yang kanan. Ini suaranya, tapi tetap jauh. Kemudian saya tekan yang kiri sekarang. Nah, beda kan suaranya sekarang kan? Kita dengar ya teman-teman. Ya memang kalau dari pairingnya tadi, kelihatan kalau ini masih mengandung sistem master sama slave ya. Master yang kiri, yang kanan slave. Makanya ketika dipakai buat nonton video, masih ada slight delay, walaupun sangat minim, tapi bisa dirasakan ya. Ada sedikit delay yang terasa ketika nonton video. Juga tidak ada support terhadap kodek ESI maupun FX. Tapi kalau urusan suara, bentar deh. Kalau urusan suara, ini adalah salah satu earphone yang bisa bikin saya merinding ya ketika dengerinnya. Kayaknya udah lama saya nggak nyobain earphone yang karakternya sama kualitasnya seperti ini. Layering audionya tuh kerasa banget, jadi stagingnya tuh luas. Jadi kita bisa dengerin lapisan-lapisan audio. Separasi instrumen terdengar dengan sangat baik. Kita bisa dengerin kayak ada suara dentuman perkusi di sini, terus orangnya ngomong di sini, lalu ada akustik gitar dari depan yang datang masuk ke kepala kita. Itu adalah saking hebatnya dia virtualisasinya sama sound stagingnya. Nah, untuk karakter suara sendiri termasuk yang bright ya. Jadi misalkan untuk bassnya tidak dibikin dominan, tapi sangat cukup dan sangat proper terasa. Lebih ke punchy dibandingkan Bumi dan bassnya tuh kerasa berlapis-lapis. Kemudian juga empuk dan bulat, serta punya mid atau voice atau vokal yang sangat clear. Bisa bikin kita dengerin lagu Maudy Ayunda yang ini, yang Kamu dan Kenangan itu kan dramatis banget. Itu bisa bikin kita merasa merinding sendiri dengerin musiknya. Lalu berpindah ke lagu akustik, saya pakai intronya Juicy Lucy yang tanpa tergesa. Mencering banget, treble-nya asli. Petikan gitarnya itu terasa dengan sangat hidup. Iya, selalu hidup suara-suara di beberapa lagu yang saya dengarkan. Padahal cuma pakai Spotify ya. Memang pakai yang highest quality, tapi udah bisa ngangkat banget suaranya biar bisa enak dengerinnya. Termasuk ketika dengerin lagu soundtracknya Moana yang banyak perkusi, hidup banget. Ini udah kayak earphone 1-2 jutaan yang pernah saya coba sebelumnya. Ya, memang ini harganya kan 2,4 juta dicoret, jadi 800.000 sekarang. Mungkin itu juga yang bikin kualitas suaranya ngangkat banget. Kemudian juga untuk ini yang saya rada sedikit notice, harusnya pindah kiri kanan di intronya Firsa Besari yang Celengan Rindu ya. Tapi di sini rada bareng, entah kenapa. Apakah mungkin karena dia prinsipnya master sama slave, jadi rada barengan gitu. Tapi buat sound staging yang luas dan buat kualitas suara yang dihasilkan, menurut saya ini sangat superb. Ya bener, apa yang ada di kardusnya tentang superb premium sound quality-nya dapat banget. Nah, mungkin yang jadi masalah adalah teknologi yang memang tidak atau belum update ya. Karena di level harga segini, dia belum ada noise cancelling. Nggak masalah buat yang nggak butuh. Dan juga memang wajar kalau ngelihat ini adalah bukan device yang dirilis baru-baru ini. Kita udah bermain game sekarang. Earphone-nya di situ ya, menghadap ke mikrofon. Dan kita akan tes tembak. Lalu lari dan berhenti.
Wah, udah keburu knockout. Oke, tadi main gamenya keburu mati ya. Lalu saya barusan coba main game sendiri juga. Dan memang kerasa ya, delay-nya rada adalah mungkin 2 langkah. Kalau dari lari lalu berhenti, masih ada ekornya. Nah, memang ini salah satunya adalah efek dari sistem master dan slave yang dianut oleh TWS Earphone ini. Namanya juga bukan TWS Earphone terbaru kan. Tapi kalau buat kamu yang ngejar sound quality-nya, ini adalah salah satu earphone yang mungkin terbaik saat ini di level harga 800 ribuan. Sound staging-nya asli luas banget, hidup banget. Buat kamu yang pengen dengerin musik dengan asyik, dengan hidup banget, dengan sesuatu yang bisa bikin kamu merinding gitu ya, dengerin musiknya. Kemudian juga detailnya dapat banget. Ini udah enak banget. Dan mungkin akan saya koleksi saja. Kenapa? Karena jarang earphone berkarakter seperti ini di level harganya loh. Yang punya quality bagus, detail bagus, dan juga sound quality yang sangat premium. Peruntukannya memang bukan buat gaming, sama nonton video pun masih ada slight delay, tapi masih enjoyable sih kalau nonton video, nggak kayak gaming. Yang saya rasakan sih, ini, aduh gimana ya, susah jelasin ya, suaranya itu, kamu harus coba sendiri deh, asli. Begitu dengerin suaranya tuh kayak, wow gitu, merinding banget, ini tiba-tiba dapat banget feelsnya dari lagu-lagu yang biasanya kita dengerin dengan ya asal lewat aja, tapi begitu dengerin dengan ini, damn gitu, ternyata segini dramatisnya lagunya ketika dengerin pakai earphone yang berbeda. Dan ini adalah Soul X Shock yang sekarang sudah bisa didapatkan dengan harga yang jauh lebih murah, 800 ribuan dibandingkan harganya dulu ya, tentu saja dengan sound quality yang premium. Harus saya ulang-ulang terus, ini adalah buat yang mau dengerin buat musik, buat video masih oke, tapi ada slight delay dan jelas bukan buat gaming ya, karena masih menganut sistem master sama slave. Itu yang harus ditekankan baik-baik. Jadi buat yang nyari earphone, yang buat dengerin lagu, buat dengerin audio yang bagus, misalkan udah punya earphone buat gaming yang berkabel ataupun yang lain, ini sangat-sangat bisa direkomendasikan di level harganya sekarang. Soul X Shock namanya. Link pembeliannya ada di deskripsi video ini. Sekian aja videonya ya, kayaknya udah panjang banget. Ini saya dari tadi syutingnya udah berapa sesi nih. Karena memang saya pengen ngetes dengan detail semua bagian dari Soul X Shock ini. Pokoknya teman-teman yang sudah menyimak, saya ucapkan terima kasih. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.